ini kita belajar bukan untuk menilai vokal orang itu bagus apa enggak, bukan itu ya. Tapi bagaimana kita menyikapi kalau ya pembicara itu memiliki karakter seperti ini, ya. Jadi kita bukan evaluasi bagus apa enggak, tapi caranya gimana, no, ya kan? Apa yang harus, what needs to be adjusted, apa yang perlu kita setel supaya suara namanya apa? Evelyn. Supaya Evelyn itu lebih tampil lebih clarity-nya dapat, clear-nya dapat, ya. Sengau atau suara itunya, ya kan? Ya, itu berkurang. Ya. Nah, oke, coba evaluasi suara asli coba. Kamu baca tanpa ngomong tanpa mic. Natural. Orang Yahudi pembuat onar menuduh Paulus berkata-kata melawan Taurat dan menajiskan bait Allah. Ya, bisa jadi memang warnanya dia pada dasarnya nggak clear. Kamu merasa nggak? Suaranya Evelyn itu pada dasarnya memang nggak crystal clear tipenya loh. Ya kan? Hanya kalau kita udah masuk dalam pelayanan, ya, faktor clarity tadi juga harus kita bantu, ya, untuk agak lebih muncul. Nggak bisa, Pak, suaranya kan memang nggak ada clarity-nya. Ya biarin aja, Pak, suaranya gitu. Lu tuh nanti jadinya apa? Sebagai penghambat komunikasi. Kalau pas nyanyi jadi suaranya nggak bisa jelas, pas baca teks juga nggak begitu jelas. Sekarang coba kita berusaha nyoba pakai mic satunya. Nggak tahu. Coba baca dari tadi artikel yang sama. Sesudah Loh. Oh, ini mati mungkin on off. Okay. Oh, saya potong sebentar. On off itu kalau untuk mic profesional tidak pernah dipakai. Makanya ada 2 mic itu, AKG. Ya, yang satunya nggak ada on off. Nggak saya jelasin. Kadang-kadang saya tanya, Pak, ini kok nggak ada on off? Loh, mic yang ada on off tuh malah mic yang murahan. Kenapa? Dunia profesional sering menjumpai masalah dulunya. Mic yang ada on off, waktu mau nyanyi nggak bunyi, ya kan? Produsernya ngamuk, yang nyanyi ngamuk. Ini mic-nya nggak bunyi, ya kan? Akhirnya malu, ya kan? Dibilangin itu ada on off-nya, nggak? Ya kan? Langsung dibuang karena mic yang profesional itu tidak pernah mengenal on off. Lo nggak? Saya jelasin dulu. Ya kan? Saya cabut ini. Ini Pak Denny yang beli Pak Denny. Oh, Salahkan Pak Denny ya kan. Berarti yang satunya Pak Jackson tuh ya. Oke, ya makanya itu yang profesional. Ya. Jadi Tidak profesional. Tidak pro. Jadi waktu pesta kawin baru itu nggak pernah ada Iya, mic on itu off. jadi variabel yang Wah, itu mengganggu. menyesatkan. Benar-benar. Ya, kadang-kadang nggak sadarkan ada orang kebiasaan lalu dimatiin. Waktu diulungkan orang, Iya, maksudnya kan orangnya baik, nggak kan? tahu, ya Baik, kan? nggak feedback. Ya, orangnya kan nggak tahu, dia nyanyi malu Pak. Like Nggak wireless bunyi. juga kayak gitu ya. Iya, itu kadang-kadang kendalanya. Oke, sekarang kita balik lagi dengarkan Evelyn pakai AKG, suaranya seperti apa? Siapa tahu lebih cocok. Sesudah mencatat ketiga perjalanan misi Paulus, Lukas kembali kepada kehidupan Paulus sebagai seorang tawanan demi Injil. Stop. Ini lebih jelas, tapi tetap harus needs to be adjusted karena suaranya jadi kecenderungan sengau. Ya kan? Coba ngomong lagi sambil saya adjust ya. Tapi ini jelas lebih clear, lebih cocok dengan sure. Karena sure-nya juga belum di setel, sama-sama belum di setel. Oke, coba. Di hadapan Felix wali negeri Romawi, Paulus menyangkal tuduhan yang dijatuhkan kepadanya dan mengatakan, "Aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan." Paulus menghubungkan Injil dengan Perjanjian Lama dengan menekankan bahwa sebagai pengikut Kristus dia menyembah Allah, hukum Taurat, dan para nabi. Bub-bubnya itu dari ini. Suara kan dia kan kadang pop kan suaranya. Itu Wow, dari kadang, yes. low yang paling bawah. Kalau Ah. dipasang Oh ya memang berkurang kalau pakai spon. Coba ngomong lagi aja. Saya hanya mau membuktikan kalau low terlalu tinggi itu bobotnya timbul. Ayo, Distorsi. Evi, ya. Dia melayani Allah yang menggenapi janjinya tentang Mesias dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dalam pembelaannya di hadapan Masih Festus 2 tahun Berkurang kemudian, tapi. dia menyangka bahwa dia telah melakukan kesalahan.
baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar, dan mengungkapkan haknya sebagai seorang warga negara Romawi Langsung gini, ya kan? Terus ngomong. untuk diadili di hadapan Kalau saya kaisar kurangin di ya, Roma. suaranya kayak gini. Di hadapannya Agripa Raja penasaran, Paulus berbicara mengenai pendidikannya, kehidupannya sebagai seorang Farisi, pertobatannya, Tapi kok saya ada Bagus. duk 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 duk. Lo enggak, aku itu pakai spon aja hilang. Oh. Coba pakai. Nggak bisa dimungkiri. Suara saya juga seperti Apple itu. Saya peka, bunyi bop 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 bop. Jadi mau nggak mau sebaiknya pakai spon. Iya. Enggak yang aku beli. Masih beli yang bagus. Yang bagusan merek AKG, Pak. Ininya sponsor juga sendiri. Iya. Iya. Tapi belum tentu di sini ada stok. Karena terlalu mahal, orangnya nggak mau jual. Ya, beli online. Yang biasa misalnya 30.000, AKG 300.000. Wih. Suruh bulan yang bayar aja. Ya. Oke, mulai lagi dari awal. pembelaan Paulus yang tanpa malu-malu adalah bahwa dia merupakan seorang Bodinya hilang, Yahudi kan? yang setia, seorang warga Romawi, Jadi harus Roma tambah. yang setia, dan di atas segalanya seorang Kristen yang taat. Doanya adalah agar semua pendengarnya akan bertobat dan berpaling kepada Juru Selamat. Festus menjawab dengan mengabulkan permohonan Paulus untuk dikirim ke Roma. Allah memindahkan Paulus ke Roma untuk bersaksi tentang Juru Selamat sama seperti yang Allah katakan akan dia lakukan dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Di sepanjang jalan Paulus hampir tenggelam, hampir dibunuh oleh para prajurit dan digigit ular. Tadi itu kayak nggak fair ya antara Syur sama KG. Itu G ini lain. Makanya AKG kalau lebih itu. Enggak, maksudnya itu ini kita terakhir nyeting gara-gara pakai spon itu berubah semua. Gitu. Berubahnya jauh ya. Iya. Langsung berubah. Ya kan ini bisa segini, tadi segini. Ya kan? Jadi ya kita harus bisa apa? Mengikuti kalau pakai spon, singernya kan rata-rata pakai spon. Yes. Ya kan? Itu terutama gain juga berubah, kita harus sesuaikan. Apa ada yang oke, balik lagi pakai yang sure tanpa spon. Ekstrim. Namun Enggak ada on off terus. di tengah penderitaannya, Paulus dipakai oleh Allah sebagai saksinya untuk menguatkan orang lain dan untuk menyembuhkan yang sakit. Kristus mengatur semua peristiwa dalam hidup Paulus untuk melaksanakan Stop. maksud Enggak, sorry, saya bilang hanya jangan terlalu over. maksud Allah dan untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Terus enggak, dua-dua terus. Kamu terus nyetel, dia terus ngomong. Ya. Pemenjaraan Paulus di Roma menyediakan baginya kesempatan-kesempatan baru untuk melayani gereja. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang datang untuk melihat dia dan mendengar pesannya. Dia menulis surat-surat Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi untuk mengajar dan menguatkan gereja Kristus. Karena kalau ini over, cesusnya dominan. Bingung sih itu. Ya, terus ngomong. Paulus percaya, taat, dan bersukacita di dalam Juru Selamatnya dimanapun dia berada. Dan apapun cobaan dan kesulitan yang dia hadapinya, Begitu tak tambah titik, cesusnya Paulus sih, Mbak. memampukan Paulus untuk mengetahui Ini dengan nggak pasti benar. bahwa dia berada di dalam tangan Bapa Surgawinya Cesus gitu. yang penuh kasih dan bahwa pekerjaan Allah melalui dia akan Tapi ya terlaksana jangan terlalu sesuai dikurangi, dengan rencana dikurangi soalnya Allah. bintang. Clarity-nya hilang. Kayak semua masing-masing harus perlu belajar gantian ngomong. Iya. Oke, Kalau nggak percuma. mungkin ini. Pak Musa di sini sekalian juga belajar Oh, ini dari videografer. Oh, betul, selain video tapi dia juga praktek. Kalau saya terus yang nyeting, nanti yang lain-lain kan Iya, bagian. harus semua Ya, itu. mesti gantian. Namanya workshop tuh mesti harusnya take turn. Masih ngomong. Ayo duduk di sini. Gantian sama itu. Ayo. Gambar dulu. Menyusahkan hidup. Dua ya. Setelah dua. Posture atau suaraku kira-kira kayak apa? Cocok yang mana? Lo kok nggak ada sponnya duduk-duduk lah. Buka dulu tanpa. Pakai spon deh ini.
tes. Kita telah mempelajari apa yang sedang Kristus lakukan untuk membangun gerejanya melalui kuasa Roh Kudus di dalam kisah para rasul. Kita telah melihat tokoh-tokoh utamanya, apa yang mereka lakukan, kapan peristiwa. Loh enggak, ini nyoba. Loh soalnya kalau nggak dicoba ekstrim nggak ngerti efeknya. Peristiwa itu terjadi Tugas kita adalah membuli dan dia. apa yang dihasilkan di dalam ke-21 pasal pertama. Sekarang mari kita bermain permainan konsentrasi untuk melihat apa yang telah kita pelajari sejauh ini dan apa yang masih akan datang. Lanjut Pak. Mintalah murid-murid untuk memperhatikan tabel urutan waktu, kisah para rasul dan secara singkat meninjau kembali Besar, pas 12. Nggak yang nyoba tercatat kok. di sana. 11. Kemudian tutuplah kata-kata di bawah gambar dengan kertas tempel. Lalu tunjukkanlah salah satu murid Anda secara acak untuk menyebutkan peristiwa-peristiwa tersebut. Jika seorang murid tidak dapat menjawab seluruh peristiwa dengan benar, Anda dapat berpindah kepada murid lainnya. Lakukan aktivitas ini bersama beberapa murid saja. Di akhir kalimatnya low. Benar nih suara. Oh benar. Setelah selesai, bukalah semua kertas tempel dan tinjaulah jawaban murid-murid. Paulus kembali dari perjalanan misinya yang ketiga dan bergegas agar sampai di Yerusalem pada hari Pentakosta, sehingga dia dapat menyampaikan persembahan dari gereja-gereja non-Yahudi untuk orang-orang Kristen yang mungkin di sana. Beberapa orang percaya mendesak Paulus agar jangan pergi ke Yerusalem. Coba. Pemenjaraan Paulus di Roma menyediakan baginya kesempatan baru untuk melayani gereja. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang akan datang untuk melihat dia dan mendengar pesannya. Dia menulis surat-surat Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi untuk mengajar dan menguatkan gereja Kristus. Paulus percaya, taat dan bersukacita di dalam juru selamatnya, dimanapun kita berada, dan apapun cobaan dan kesulitan yang dia hadapi. Roh Kudus memampukan Paulus untuk mengetahui dengan pasti bahwa kita berada di dalam tangan Bapa Surgawinya yang penuh kasih, dan bahwa pekerjaan Allah melalui dia Itu akan yang paling bawah, terlaksana yang paling bawah. sesuai dengan rencana Allah. Nggak, untuk mengurangi bab tadi itu tak bilangi Pak Musa, coba nyeting yang paling bawah itu. Dikurangi maksudnya. Jangan pulang. Dikurangi sampai babnya hilang, ya udah berhenti di situ. Para pemimpin Yahudi berencana untuk membunuh Paulus. Mau coba tes. Masih setengah. Ketika komandan Romawi mendengar tentang persekongkolan ini, dia memindahkan Paulus di bawah pengawalan yang ketat ke ibu kota Romawi di Kaisarea. Menit nomor 2 itu yang harus tambah dikit. Paulus selangkah lebih dekat ke Yerusalem, Better. Ya. kemana Allah sedang memimpin dia. Natural. Bukalah halaman 2, 3 lembar, cari tahu. Suaramu lebih cocok AKG ya, daripada Syur. Belum coba sih Syur ya, coba Syur ya. Coba. Terbalik. Ini Syur. Enggak, ini dimatiin. Coba. Oh, iya. Kayak kebalikannya situ. Hampir nyala. Paulus mempercayai. Ini kalau nyala berarti mati. Iya. Setting lagi. By default udah nyala deh. Dimanapun dia berada atau apapun yang dia hadapi, Paulus tahu bahwa Yesus akan memeliharanya dan mengarahkannya sesuai dengan rencana dan maksud Allah. Kurang ngebas nih. Paulus mengerti bahwa Allah memegang terlalu kendali tinggi. di sepanjang waktu, bahkan ketika keadaan hidupnya tampak tidak terkendali. Jika penderitaan merupakan bagian dari rencana Allah, maka dia percaya bahwa Allah akan mengerjakannya demi kebaikan. Paulus tahu bahwa mungkin dia tidak mengerti maksud Allah,
tetapi dia tahu bahwa maksud Allah itu baik. Ketika Paulus sampai di Roma, dia tinggal di sebuah rumah bersama seorang prajurit yang mengawalnya. Kisah para rasul diakhiri dengan melaporkan bahwa selama 2 tahun berikutnya Paulus memberitakan Injil dan mengajar tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang datang mengunjungi dia. Roh Kudus memampukan Paulus untuk terus menyebarkan Injil dengan berani, sebagaimana yang telah Allah atur sebelumnya. Coba terus. Orang-orang Yahudi yang menuduh Paulus itu mengenal perjanjian lama, tetapi mereka tidak percaya bahwa Mesias akan menderita dan mati, atau bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Beberapa orang juga tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Tetapi ketika Yesus datang, dia justru mengajarkan dan menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama yang dinyatakan oleh Paulus. Iya. Paulus ingin agar semua pendengarnya, baik orang Yahudi maupun Romawi, bertobat dan percaya pada Sang Juru Selamat yang telah bangkit sebagai Mesias yang Allah janjikan. Ketika pengadilan itu selesai, Agripa memberitahu Festus bahwa Paulus tidak melakukan apapun yang dapat Harus membuatnya nol. Makanya berpenjara ini gak ngefek gitu. Ini ya, atau tak nol dijatuhi ya. hukuman mati. Seharusnya Paulus dapat dibebaskan jika dia tidak naik banding kepada Kaisar. Maka Festus mengatur agar Paulus dan Gak makanya. pidana Gak lainnya ngefek. berlayar ke Roma. Bingung aku Yon. Ketika kita membandingkan apa yang dikatakan Paulus di hadapan Duh, setiap ini kan kerasa toh. dan penguasa, jelaslah bahwa Paulus memberikan Kalau drama-drama Ini harus sore, nol. kalau drama-drama yang sore dapat gini ya. dipahami oleh setiap orang. Ya, drama. Kristus memberikan kuasa Iya. kepada Paulus Tadi oleh panggung Roh gitu ya. Kudus untuk mengetahui apa Ini yang kerasa harus beda ya. dikatakan Coba ini ya. dalam pembelaan. Nah, itu Nah, ini hilang. kan body itu tadi. Iya. Imannya dan pemberitaannya. Kini Paulus akan dikirim ke Roma seperti yang direncanakan Allah sejak Jadi aku lama, harus nol lagi. sehingga dia juga dapat mengabarkan Kristus di sana. Iya. Mit. Kayak nggak kerasa. Iya. Tapi meetnya nggak ada. Kenapa? Dia hanya bahas dan Coba proyek saja. kamu ngomong sampai nol ya. Sandra beli KTM resiko security-nya untuk mengatur soal prosesor. Surat Roma adalah pernyataan Paulus yang paling utuh, paling agung, dan paling komprehensif tentang Injil. Deklarasinya tentang kebenaran yang begitu besar, itu seperti pegas yang ditekan. Begitu tekanannya lepas, maka ia akan Bas kan kerasa kan, melalui Bro? pikiran Loh, kerasa dan kan? hati Kayak yang kecilin. mengisi seluruh cakrawala. Ini loh. Padahal itu yang paling ngepek kan. Harusnya Ya. makanya. Enggak, mitnya tak Coba, puter-puter nggak Randy, kerasa. Randy. Coba, Tes. Meet nol. Surat Roma adalah pernyataan Paulus Nah, yang ini paling utuh, nggak ada paling utuh suara dan paling komprehensif tentang Injil. Loh, tapi kok Deklarasinya tentang kebenaran yang begitu besar itu begitu Kayak butuh ini loh, butuh ini. begitu tekanannya lepas, maka ia nah, ini akan kerasa. melalui pikiran Iya. dan hati untuk mengisi Nah, ini kan Nah, jadi berat. Kalau dia Iya. butuh itu. seseorang yang besar. Tidak perlu dikatakan bahwa anak-anak kelas 5 dan 6 Anda tidak akan mempelajari seluruh kebenaran besar ini dalam 5 pelajaran ke depan. Pakai suaranya. Paulus menulis surat kepada orang Kristen di Roma untuk menjelaskan rancangan penebusan Allah. kok kayak nggak ngefek. Dia Kok nggak bikin keluar sedikit suaranya? 5 topik utama: dosa, Ada. pembenaran, Ini yang dosa, lebih- Powernya nggak ada ya. dan pelayanan. Paulus mengawali Mereka pembahasannya Lo dengan meet friendly pengalaman harus. pada mereka dosa merasa dan kok kuasa meetnya itu nggak Injil. terlalu Iya, Pak. merubah warna. Apa soalnya? Yang nomor 2 ini. Iya. Coba Fred. Mestinya kan itu yang paling Ya kalau Berdampak. YouTube tumpuk gitu, tutup gitu kan jadi suaranya Friendly kan mendelep. Coba Fred. Paulus menulis surat kepada orang-orang Kristen di Roma untuk menjelaskan Langsung buka, rancangan kan? penebusan Allah. Oh, berubah. Dia Langsung membicarakan buka. 5 topik utama: dosa, pembenaran, Coba tutup pengudusan, lagi. Ini Tutup tutup. lagi. Ini tutup. kedaulatan, dan pelayanan. Cepat tutup. Paulus mengawali Langsung. pembahasannya dengan Langsung murka gini. Allah terhadap dosa dan kuasa Injil. Paulus menulis surat kepada orang-orang Kristen di Roma untuk menjelaskan Kurang peka. penebusan Telingaku Allah. kurang. Dia membicarakan 5 Kakean topik ngetes utama: ekstrim ini. dosa, pembenaran, pengudusan, kedaulatan, dan Dan salah pelayanan. Mike.
Paulus mengawali Betul. pembahasannya dengan murka Allah terhadap dosa dan kuasa Injil. Cuma mungkin Jadi bagaimana? Apakah ada perubahan? Oke, sekarang gantian posisi Pak Musa. Ayo, yang lain. Ayo gantian. Yang petugas. Ini waktunya Alek. kerja praktek. Cincin. Praktek. Ayo, Brian kamu. Jadi nggak ada istilah bodoh atau pinter. Randy itu paling kerasa ini. Mau metode kok di Berarti tergantung dikerasin orangnya dikit. ya. Sesudah mencatat ketiga perjalanan misi Paulus, Lukas kembali kepada kehidupan Paulus sebagai seorang tawanan demi Injil. Ini tingginya 8 pasal terakhir kitab Kisah Para Rasul berfokus pada tujuan terhadap Paulus oleh orang-orang Yahudi, penangkapannya di Yerusalem, pengadilannya di Mahkamah Agama, Kumpul. Felix, Festus, dan Raja Ajamin. Agripa, perjalanannya ke Roma serta Ajamin dari